video kali ini saya mau bikin kue kering dari 1 kg tepung terigu jadi 6 macam kue kering. Nah, seru kan? Untuk caranya tonton terus videonya ya, dan jangan di skip juga. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Nah, yang pertama saya pakai margarin 350 gram dan butternya 350 gram. Jadi 1:1 ya. Margarinnya saya pakai Palmia Royal. Lalu tepung maizena, gula pasir. Ini gula pasirnya saya blender dulu ya. Jadi gula pasirnya harus halus. Tepung terigu protein rendah dari kunci biru. Lalu kuning telur 5 butir, susu bubuk, dan 1 blok keju. Kalau mau ditambahkan keju edam juga boleh. Nah, sekarang kita mulai. Ini saya sisihkan dulu. Nah, yang pertama saya akan masukkan margarin sama butter. Lalu masukkan gula bubuk, nah ini di mixer dulu sampai dia benar-benar tercampur ya. Ini saya pakai speed yang paling rendah, gak usah terlalu lama-lama, cukup dia sampai benar-benar tercampur saja. Lalu masukkan kuning telur 1/1 ya, sambil di mixer. Nah, setelah tercampur rata, masukkan tepung maizena sambil diayak biar dia adonannya halus ya, jadi nggak ada yang bergerindil. Lalu masukkan susu bubuk, nah ini di mixer lagi sampai dia benar-benar tercampur. Gak usah lama-lama, pakai kecepatan paling rendah saja. Lalu masukkan keju parut. Nah, ini kalau sudah selesai diaduk saja menggunakan spatula. Nah, setelah benar-benar tercampur, masukkan tepung terigu yang sudah diayak. Dikarenakan tepung terigunya banyak ya, 1 kilo, jadi saya masukinnya bertahap sedikit-sedikit. Nah, ini tepung terigu yang terakhir. Saya ganti menggunakan tangan ngaduknya karena adonannya banyak dan mixernya juga terlalu kecil, nggak muat. Jadi saya pakai tangan saja biar lebih afdol. Pastikan sudah cuci tangan ya. Nah, ini diaduk sampai dia tercampur. Nah, ini adonannya sudah selesai. Sekarang saya akan mulai cetak. Nah, sekarang yang pertama saya akan bikin dulu nastar. Nah, ini saya ukur dulu dengan menggunakan sendok ukuran 5 ml biar ukurannya sama ya. Nah, ini saya akan bikin nastar sekitar 55 sampai 60 biji untuk toples ukuran 500 gram ya. Jadi saya akan bikin banyak itu. Nah, ini saya ukur dulu, saya cetak biar nanti gampang bentuknya dan ukurannya juga. Nah, ini sudah saya cetak ukur, lalu saya akan isi dengan selai nanas. Ini selai nanasnya, ini yang warna kuning kelihatan ya, itu yang saya bikin. Untuk resep selai nanasnya nanti saya akan simpan di deskripsi. Nah, untuk yang selai nanas ada tuh yang di bawah yang warna agak gelap, itu saya beli karena saya nggak bikin lagi selai nanas ya, sudah habis, jadi saya beli saja. Bisa kelihatan kan ya mana selai nanas yang saya bikin, itu yang warna kuning, dan yang agak gelap itu saya beli di toko kue. Nah, sekarang loyang kedua ya. Tadi loyang pertama saya bikin nastar, sekarang saya bikin kue salju. Nah, ini untuk isi 1 toples yang ukuran 500 gram, isinya sekitar 55 sampai 60, hampir sama-sama nastar ya.
sudah selesai. Nah ini saya mulai bentuk-bentuk. Untuk bentuknya bebas sih sebenarnya, mau bentuk bulat atau bulan sabit atau bentuk apapun juga, karena saya nggak ada cetakannya jadi saya mau bulat-bulat saja. Lakukan terus sampai adonannya selesai ya. Nah ini sudah selesai untuk nastar dan kue saljunya. Sekarang saya mau oles yang loyang pertama yang saya bikin nastar. Ini olesannya saya pakai 1 kuning telur omega dan 1 sendok makan minyak sayur ya. Ini nggak usah pakai pewarna lagi karena kuning telur omega itu sangat kuning ya. Nah ini dioles terus sampai selesai. Nah ini saya oles 2 kali ya, ini olesan kedua. Nah ini sudah selesai, saya akan oven pakai api atas bawah di suhu 160 selama 40 menit ya. Nah ini sudah 20 menit. Saya pindahkan loyang bawah pindah ke atas dan loyang atas pindah ke bawah biar dia matangnya sama rata ya. Nah ini loyang yang ketiga, saya mau bikin rampin cookies. Ini saya pakai kacang mede yang sudah dicincang dan saya panggang sebentar sampai dia setengah matang saja. Ini dibentuk dulu, dibulatkan. Setelah dibulatkan lalu masukkan ke dalam kacang mede, lalu tengahnya ditekan. Ditekannya harus agak dalam ya, soalnya nanti kalau dia sudah matang nanti di lubangnya itu dia akan naik ke atas, jadi agak merata gitu. Nanti kalau sudah matang bisa kelihatan ya. Nah ini untuk kacangnya bisa diganti pakai kacang tanah atau kacang almond. Nah untuk isi satu toples ukuran 500 gram hampir sama ya dengan teri salju dan nastar, sekitar 55 sampai 60 biji satu toples ukuran 500 gram. Nah sekarang loyang keempat, ini dicetak dulu ya, diukur dulu sama seperti yang tadi biar ukurannya sama. Nah ini saya mau bentuk bulat lagi, nanti setelah matang saya akan lapis dengan coklat cair ya. Lakukan terus sampai habis. Setelah selesai kita panggang lagi di suhu 160 selama 40 menit pakai api atas bawah. Nanti kalau sudah 20 menit ditukarkan, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas ya. Nah ini kue kering yang pertama ya, kue salju. Ini kue salju saya lumuri sama gula bubuknya pada saat masih panas ya, karena kalau masih panas dia akan lebih menempel gulanya ke kue, beda kalau sudah dingin. Nah kalau sudah selesai tiap tahap, taburi dulu dengan gula bubuk biar gula bubuknya jadi agak banyak gitu, karena kalau lama-lama nanti kan si gula bubuknya suka agak mengering gitu ya di kuenya. Jadi taburi lagi dengan gula bubuk biar dia jadi agak banyak. Nah ini kue nastarnya saya akan masukkan ke dalam toples ya. Nah ini kue yang ketiga, saya bikin rampin cookies. Ini saya pakai coklat batangan yang saya lelehkan, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk selainya bisa pakai selai apa saja. Nah ini diisiin coklatnya atau selainya kalau kue keringnya sudah dingin ya. Sekarang rampinnya saya masukkan ke dalam. Ini kue kering yang keempat.
coklat. Saya lumuri dengan coklat cair, dimasukkan ke dalam coklat cair ya. Lalu nanti atasnya saya akan taburi dengan kacang, bisa pakai kacang mede atau kacang tanah atau almond. Ini saya pakai kacang mede. Nah, ditaburinya ketika coklatnya sudah agak mulai kering ya, biar dia nggak jatuh-jatuh menyusut ke bawah. Kacang medenya saya oven dulu sampai dia matang. Kalau mau disangrai juga boleh. Nah, kalau mau cepet kering, kuenya yang sudah dibaluri dengan coklat masukkan dulu ke dalam freezer sebentar saja sampai dia mengeras. Kalau sudah mengeras baru kita keluarkan dan tata ke dalam loyang. Nah, ini kue kering yang kelima. Yang ini dicetak dulu seperti biasa ya, dengan sendok ukuran 5 ml. Kalau sudah selesai, saya akan masukkan lagi ke dalam wadah. Lalu adonannya saya campur dengan choco chip dan kismis. Kalau campurannya bisa diganti dengan kurma atau buah kering yang lain ya. Nah, setelah adonannya dicampurkan dengan kismis dan choco chip, saya ukur lagi menggunakan sendok ukuran 5 ml biar dia ukurannya sama. Bentuk pipis saja. Lakukan terus sampai selesai. Nah, sekarang kue kering yang ke-6. Ini saya campur dengan Oreo, satu bungkus yang saya buang isiannya, lalu saya blender atau tumbuk satu bungkus yang besar ya, lalu isiannya dibuang. Nah, dipakai kuenya saja. Ini dicampur sampai dia benar-benar tercampur rata ya. Ini adonannya sudah selesai, saya bulatkan ya. Saya akan panggang di suhu masih sama ya, suhunya 160 selama 40 menit pakai api atas bawah. Nanti kalau sudah 20 menit dipindahkan loyangnya, yang atas pindah ke bawah dan yang bawah pindah ke atas. Nah, ini dia hasilnya sudah selesai ya, sudah jadi. Dari 1 kilo tepung terigu jadi 6 macam cookies. Nah, ini yang pertama ada coklat rampin kacang mede, lalu yang kedua kismis choco chip, nastar, putri salju, lalu cookies balut coklat yang saya taburi dengan kacang mede, tuh bisa kelihatan kan. Lalu yang terakhir ini saya bikin salju Oreo, tuh bisa kelihatan kan mana yang salju biasa dan salju Oreo. Dia lebih gelap kalau salju Oreo. Nah, selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.